Warga YouTube, jumpa lagi di channel NTT Bisa Maju. Nah, warga YouTube, sudah sekian lama saya tidak mengisi suara di NTT Bisa Maju, tapi kali ini saya ingin berbagi untuk Anda kaitan dengan kegiatan saya bersama masyarakat tani di Desa Davala. Warga YouTube, masyarakat di Desa Davala, Kecamatan Tasifito Timur, Kabupaten Belu, semakin hari semakin bersemangat bertani hortikultura. Selain masyarakat di desa tersebut sudah dikenal dengan hasil panen tomat, saat ini mereka terus mencoba menanam tanaman hortikultura jenis lainnya. Dan kemarin ini saya mendatangi suatu lokasi, tepatnya di Desa Davala juga. Saya ingin melihat hasil pertanian hortikultura jenis mentimun. Ternyata di daerah ini jenis mentimun yang ditanam ini sangat cocok dan hasilnya sangat memuaskan. Tentu keberhasilan para petani ini juga tidak terlepas dari adanya para pendamping, dan dengan pendampingan dari pihak Syngenta Indonesia dan kerja keras yang dilakukan, masyarakat tani di desa tersebut akhirnya mendapatkan hasil panen yang sangat memuaskan. Kalau selama pendampingan kami di Desa Davala, tidak fokus saja di tomat, tapi hampir semua varietas tanaman kami masuk. Jadi kenapa timun ini harus ditanam? Karena kebetulan tempat ini sudah ditanam dengan tanaman tomat, maka kami ganti tanaman tujuannya untuk kita memutuskan siklus dari hama atau penyakit. Seperti begitu. Jadi pendampingan ini dilakukan dari awal atau seperti apa? Pendampingan ini kami lakukan dari awal, dari persiapan lahan. Ya, persiapan lahan bahkan sampai tingkat pemasaran itu. Padahal sesungguhnya itu kami fokus di pengendalian hama penyakit. Gitu ya. Berarti kaitan dengan pengendalian saja ya? Ya. Bibit bagaimana? Bibitnya itu kami langsung rekomendasi pembelanjaan di toko. Rekomendasinya dari Syngenta? Rekomendasi dari Syngenta, kami rekomendasi bibit yang bagus. Semacam ini hari kita lihat timun sekarang ini, timun merah dari Pertiwi. Kebetulan untuk musim hujan sangat cocok. Begitu ya? Iya. Jadi ini sudah membuktikan bahwa di daerah ini bisa begitu ya? Di daerah ini sangat bisa untuk tanaman timun. Ada yes, karena selama ini kita lihat bahwa kalau tanaman timun di musim hujan ini tantangannya itu di layu Fusarium dan ini embung tepung. Ya, tapi lihat pendampingan kami dari pihak Syngenta, hari ini kita bisa lihat tanamannya sangat sehat dan mereka bisa menikmati hasil. Apa yang mau disampaikan untuk petani lain di luar sana? Yang kami selalu sampaikan ke petani bahwa ayo kita sama-sama bekerja, jangan pernah ragu di musim, karena kehadiran kami dari pihak Syngenta selalu siap membantu. Dampingi dari awal sampai panen. Saya pun coba bertanya-tanya terhadap para petani yang ada di sana, dan salah satu ibu rumah tangga masyarakat dari Desa Davala, Ibu Maria Yasinta Dahu, ini menyampaikan bahwa dirinya setelah mendapatkan hasil panen tomat, saat ini ia kembali memperoleh pendapatan dari hasil bertani mentimun. Pengalaman tahun ini ternyata semakin meningkatkan semangatnya untuk terus bertani hortikultura, karena jika digeluti dengan benar, menurutnya pundi-pundi uang dengan sendirinya akan datang saat panen tiba. Menurut Maria, ke depan ibu-ibu rumah tangga juga harus bisa memanfaatkan lahan tidur yang ada untuk kegiatan pertanian hortikultura, karena dari sisi pendapatan ini sangat menjanjikan. Pertama tomat, terus yang kedua baru mentimun. Kenapa dari tomat bisa beralih ke timun ini, kenapa kakak? Karena dilihat dari posisi sebelahnya sudah ditanam, takutnya kena hama, makanya ya misalkan biar ganti dengan mentimun. Terus dari waktu panen ini berapa banyak yang dihasilkan? Ini yang pertama 39 karung. Yang kedua kemarin 14 karung. Itu sistem jualnya bagaimana, Mama? Per karung. Per karung, satu karung berapa? 135. 135 ya. Jadi total sekarang sudah berapa karung yang dijual? 60. 60 karung ya. Ini masih banyak yang mau dijual lagi berarti ya? Iya. Ya, Mama, ini tahun pertama tanam. Iya, tahun pertama. Tahun pertama ya. Mama dong tidak ada rasa ragu saat mulai mau coba. Ternyata hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Jadi ke depan bagaimana? Mama dong masih tetap tanam? Iya, masih.
Melihat yang diterapkan pihak Syngenta Indonesia bersama masyarakat, Kepala Desa Davala, Leonardus Kehi yang mendampingi kami juga menyampaikan bahwa pihaknya akan berupaya terus mendorong masyarakat di Desa Davala untuk kembangkan varietas tanaman hortikultura lainnya. Ya, jadi untuk masyarakat petani ini, khususnya hortikultura, ini kalau menanam tomat, kalau setelah 2 atau 3 kali tanam, tanamannya harus diganti sehingga bisa merubah unsur tanah. Sehingga salah satunya bahwa yang ditanam sekarang mentimun, sehingga tanah tidak boleh, lokasi tidak boleh dibiarkan parkir begitu saja, sehingga diganti dengan tanaman yang lain sehingga pendapatan tidak terputus. Ini yang diharapkan. Ya, kita lihat kan mentimun ternyata subur di daerah ini. Bagaimana pemerintah desa menggerakkan ibu-ibu yang lain begitu? Jadi ini kita dengan tanaman ini kita sangat mengharapkan gerakan dan panggilan untuk ibu-ibu yang lain untuk bergerak di hortikultura khususnya mentimun ini, sehingga bisa membantu dalam pendapatan keluarga. Masyarakat di Desa Davala saat ini dikenal dengan hasil pertanian hortikulturanya. Pemerintah desa terus berupaya mendorong agar tidak hanya para petani tulen yang bisa bertani hortikultura. Saat ini, kaum milenial di daerah tersebut juga mulai bersemangat bertani di daerah sendiri dibandingkan keluar daerah atau bekerja di luar negeri. Pertanyaan saya untuk Anda, bagaimana dengan Anda? Semoga video ini bisa membangkitkan semangat Anda untuk bertani dan menjadi tuan di daerah sendiri ya.